Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang desain sistem pembelajaran. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, apa itu desain sistem pembelajaran? Nah, penasaran kan? Simak video ini ya. Jadi sebelum kita lanjut pada materi, saya akan memperkenalkan dulu teman-teman kelompok saya yang akan sama-sama membahas tentang materi ini. Yaitu yang pertama saya sendiri, Yolanda, ada juga Alfa, Gita, Jessica, dan juga Feby. Langsung saja teman-teman, kita akan masuk dalam materi, dan materi pertama ini akan dibahas oleh Feby, yaitu tentang teori sistem. Teori sistem. Istilah sistem dapat dimaknai sebagai suatu keseluruhan yang memiliki komponen-komponen di mana saling berinterfungsi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, mengapa kita perlu memandang pembelajaran sebagai suatu sistem? Karena memandang aktivitas pembelajaran sebagai sebuah sistem dikenal dengan istilah sistem approach atau pendekatan sistem. Nah, melalui pendekatan sistem, kita dapat memahami proses pembelajaran sebagai suatu hal yang perlu dirancang secara sistematik dan sistemik. Istilah pendekatan sistem juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu program pembelajaran. Istilah desain bermakna adanya keseluruhan, struktur, kerangka, dan urutan atau sistematika kegiatan. Kata desain juga dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang sistematik yang dilakukan sebelum tindakan, pengembangan, atau pelaksanaan sebuah kegiatan. Definisi desain sistem pembelajaran. Upaya untuk mendesain proses pembelajaran agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif, efisien, dan menarik. Lebih lanjut, Briggs dalam Reed K mendefinisikan desain sistem pembelajaran sebagai suatu keseluruhan proses yang dilakukan untuk menganalisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran, serta pengembangan sistem penyampaian materi pembelajaran untuk mencapai tujuan tersebut. Desain sistem pembelajaran berisi 5 langkah penting, yaitu yang pertama, analisis lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Kedua, merancang spesifikasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan belajar siswa. Ketiga, mengembangkan bahan-bahan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Keempat, implementasi dalam sistem pembelajaran. Dan yang kelima, implementasi evaluasi formatif dan sumatif terhadap program pembelajaran. Dan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan sebuah bidang yang berfokus pada upaya-upaya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dalam diri individu. Teknologi pendidikan dapat didefinisikan sebagai sebuah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi berlangsungnya proses belajar dan memperbaiki kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pengelolaan proyek, teknologi, dan sumber daya yang tepat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari pembelajaran kita saat ini adalah desain sistem pembelajaran adalah upaya untuk mendesain proses pembelajaran agar menjadi sebuah kegiatan yang efektif, efisien, dan juga menarik. Sampai ketemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.